ini saya Fitra Wirahadinata dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pontianak itu Kalimantan Barat. Dan saya yakin mungkin sebagian besar mahasiswa yang berasal dari program studi sumber daya akuatik belum pernah ke Pontianak. Nah, tapi kelebihan dari perkuliahan secara daring itu kita bisa sharing, berbagi informasi, serta pengalaman, tidak terbatas ruang maupun waktu. Di sini sebagian besar saya, walaupun sudah lihat mahasiswa sedang berada di kelas nampaknya, tapi mahasiswa bisa menyaksikan dosen yang berasal dari luar Melaboh, atau bahkan kita beda pulau. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Nah, pada pertemuan hari ini, kalau tidak salah masuk ke pertemuan 13 untuk mahasiswa sumber daya akuatik, biologi laut akan membahas terkait dengan mamalia laut. Nah, menarik memang kalau kita berbicara komponen-komponen dari biologi laut. Nah, dari awal Pak Nabil dan tim pengajar dari biologi laut mungkin sudah membahas sampai dengan pertemuan 12. Kali ini kita membahas mamalia. Nah, mamalia itu cenderung kita pahami sebagai hewan yang menyusui, mamalia. Karena kalau kita lihat secara taksonomi pun, mamalia itu kebanyakan berasal dari hewan daratan, terestrial, ya, jarang sekali ada dari laut. Nah, ada juga anekdot atau istilahnya itu pesetan atau lucu-lucuannya terkait dengan mamalia. Mamalia ini adalah ibu dari seorang anak yang bernama Lia, makanya dikasih nama mamalia. Tapi ternyata bukan itu. Nah, mamalia laut pun itu banyak sekali jenisnya dan tersebar di lautan yang ada di dunia. Nah, kali ini saya akan mencoba mengangkat dari 5 kelas mamalia. Saya akan coba bercerita terkait dengan 3 saja. Karena terkait dengan pertemuan kita hanya 1 kali, saya coba untuk bercerita sedikit tapi spesifik. Harapannya bisa seperti itu. Kalaupun nanti ada mungkin informasi atau slide yang pernah mahasiswa lihat atau bahkan pernah mendapatkannya, itu bukan semata-mata karena sengaja, tapi saling melengkapi. Nah, kita langsung ke gambar ini. Saya membuka dengan 3 gambar. Yang pertama di sebelah kiri itu, kalau kalian mahasiswa kelahiran 90 sampai dengan 97 atau bahkan 98, 1990 sampai 1998 tidak asing dengan gambar biota yang sedang melompat keluar dari air, karena ini di zaman saya pun itu menjadi film yang sangat ditunggu-tunggu dan menjadi kebanggaan anak-anak di zamannya pada saat SD maupun SMP. Itu namanya adalah Free Willy. Kalau mahasiswa pernah menonton film ini. Tapi saya yakin mungkin mahasiswa sebagian besar itu kelahiran tahun 98 sampai dengan 2000 kali yang ada di kelas ini bahkan. Nah, ini Free Willy. Dia diceritakan sebagai hewan laut yang menjadi sahabat manusia. Padahal nama lain dari hewan ini adalah orcad, paus orcad, yaitu paus pembunuh sebenarnya. Tapi dalam film anak-anak tersebut bahwa si Free itu menjadi sahabat dari seorang anak yang tidak memiliki kawan dekat seperti itu. Nah, ini adalah paus orcad ya.
Dan di Indonesia pun sering dijadikan sebagai ikon dari kelompok studi renang maupun kelompok studi selam, si paus orcad di sini. Nah, terus yang kedua, paus orcad ini dari kelompok cetacea. Sedangkan yang gambar kedua di tengah ini adalah dari jenis pinniped. Dia dikatakan sebagai anjing laut. Nah, anjing laut itu nanti akan diceritakan, walaupun kita di daerah tropis ini, khusus Indonesia pada khususnya, itu jarang sekali atau bahkan tidak ada yang dihuni oleh anjing laut. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah dari jenis sirens atau cetacean. Ini merupakan ikon juga dari beberapa lembaga swadaya masyarakat di Indonesia terkait dengan konservasi dugong maupun lamun. Jadi sering sekali si sapi laut, si hewan yang seram menggemaskan, ini menjadi ikon dari orang-orang yang peduli terhadap ekosistem lamun serta biota yang berasosiasi pada ekosistem lamun tersebut. Kemudian, semoga slide saya terlihat jelas ya. Selanjutnya adalah terkait cetacean dulu saya mau bahas. Nah, di sini kalau kita berbicara di dunia, jadi cetacean ini bukan semata-mata ciri khas dari hewan laut yang ada di Indonesia, tapi dia ada di dunia. Tapi kita patut bersyukur karena hampir 40% dari total jenis cetacean yang ada di dunia itu berada di Indonesia. Baik dari jenis whale atau porpoise ataupun dolphin. Dia diantaranya itu ada paus, pesut, serta lumba-lumba. Nah, jadi ada yang di laut, ada yang di perairan laut maupun di perairan tawar. Karena pesut serta lumba-lumba itu ada juga yang hidup di perairan tawar ataupun di daerah hilir sungai. Mamalia laut lainnya adalah dari jenis dugong ya. Tapi yang akan diceritakan di sini terkait dengan cetacean yang yang saya akan ceritakan itu adalah dari ini dulu, saya buka dari nah ini. Kalau kita berbicara terkait dengan cetacean, hewan-hewan ini memang cenderung ukurannya sangat besar, bahkan disebut sebagai monster laut. Nah, ya, tapi di sini bahwa yang sekarang semakin ke arah pengembangan wisata, tidak hanya berbicara wisata pesisir yang mengandalkan panorama, tetapi berbicara tentang experience dari pengalaman melihat paus maupun hiu paus. Nah, ini juga memberi mulai dimanfaatkan atau dikembangkan, tidak hanya dia ditakuti sebagai makhluk laut yang sangat besar, tapi malah ini bernilai ekonomi, yaitu hiu paus yang dijadikan ekowisata hiu paus. Nah, ini dikembangkan di daerah Gorontalo maupun di daerah Maluku, bahkan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini wisata yang memang cukup mahal dan berbayar, karena selain dari aksesnya, juga kesempatan untuk melihatnya sangat jarang. Padahal kalau kita lihat
kegiatan ini hanya kegiatan berenang di dekat dengan paus ataupun lumba-lumba. Tapi ini bagi sebagian besar orang merupakan kesempatan yang langka dan bisa menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Nah, selanjutnya ini klasifikasi dari ada paus, lumba-lumba, serta porpoise. Nah, saya mencoba untuk bercerita terkait dengan paus, lumba-lumba maupun porpoise. Dari paus dulu. Paus itu memiliki tubuh yang bisa dikatakan paus ini merupakan hewan laut terbesar di dunia. Ada yang bisa mencapai 20 meter panjangnya tergantung dari jenis spesiesnya. Berbagai macam jenisnya juga yang bisa ditemui. Ini ciri dari mulutnya sangat lebar dengan posisi hampir terminal di depan dan kepala. Jadi paus ini ada paus yang memakan daging hewan-hewan besar, ataupun ada paus juga yang memakan plankton bahkan fitoplankton. Jadi hewan besar tapi memakan plankton ataupun fitoplankton yang berukuran sangat kecil. Nah, kemudian kita berbicara tentang lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini ciri khasnya adalah tergantung sebenarnya spesiesnya, memiliki moncong pendek dan tumpul, dia memiliki gigi berbentuk kerucut, sedangkan yang lain di bagian belakangnya rata. Ekor lumba-lumba yang mendorong paru-parunya dan menyelam, dan itu lebih dikatakan horizontal ke tegak lurus seperti ekor ikan. Jadi ciri khas dari lumba-lumba ini dia mampu untuk keluar juga dari air. Nah, untuk menghirup udara. Jadi kalau porpoise dan lumba-lumba memang secara penampakan fisik itu memang hampir sama, mulai dari moncong, nanti akan kita lihat fotonya, tapi kalau lumba-lumba itu agak runcing. Nah, dan juga porpoise ini giginya tidak terlalu tajam seperti itu. Sedangkan kalau lumba-lumba sendiri giginya tajam di bagian depan. Nah, ini terkait dengan pernapasan. Nah, terkait dengan pernapasan dari jenis paus lumba-lumba itu, dia berbeda dengan hewan laut lainnya karena dia adalah mamalia. Dia bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan, hampir seperti manusia. Kemudian dia memiliki kemampuan menyerap oksigen, tetapi oksigennya berbeda dengan ikan. Secara umum, kalau ikan secara umum itu adalah menyerap oksigen terlarut di air, sedangkan jenis paus ataupun lainnya itu dia menyerap oksigen langsung dari udara. Nah, itu ada kalanya, makanya golongan dari mereka ini sering kita temukan berada di permukaan atau bahkan keluar dari air untuk meloncat. Ini terkait dengan sistem pernapasannya, peredaran darah ya. Ini hampir sama dengan manusia. Dia memiliki 4 rongga di dalam jantung, ya, atrium dan ventrikel. Jadi dia ada hampir sama dengan manusia, ada sistem sirkulasi untuk ke otak dan ada sistem sirkulasi untuk ke seluruh tubuh seperti itu. Terus kemudian ini terkait dengan pencernaan ya. Terus kemudian sama juga pencernaan, jadi karena dia ada juga yang memakan ikan ataupun tumbuhan. Nah, saya lanjut ke alat reproduksi.
di sini terkait dengan alat reproduksi, dia jantan dan betina itu nanti ada contohnya di sini. Reproduksinya itu terjadi secara internal, ya. Jadi kalau kita berbicara internal, jadi dia hamil, mengandung. Jadi kalau paus itu bahkan ada yang bisa mengandung sampai dengan 18 bulan. 18 bulan itu berarti 1,5 tahun untuk bisa dia melahir dari mulai awal kandungan sampai dengan bersalin atau persalinan. Kalau kita pakai istilah persalinan, kayak seperti manusia gitu ya. Nah, tapi memang begitulah kenyataan dari nah, kalau kita berbicara habitat, jadi kalau kita berbicara habitat itu hampir ada di seluruh dunia, perairan dunia, bumi, baik itu di pantai maupun laut lepas serta masuk ke muara sungai. Nah, hampir ada di seluruh lautan yang ada di bumi ini untuk jenis-jenis dari hewan-hewan mamalia ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri terkait dengan undang-undang yang mengatur itu ada cetacean yang melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Nanti silahkan mahasiswa kalau ingin melihat undang-undang terkait dengan perlindungan cetacean. Nah, ancaman terhadap cetacean ini ya, khususnya studi kasusnya di sini adalah paus sperma. Kalau mahasiswa di sini angkatan 2018 atau 2000 ke bawah, 2018 ke bawah, mungkin tidak asing mendengar berita adanya paus sperma yang terdampar di perairan Sulawesi Tenggara, yaitu di Wakatobi. Nah, ini yang peristiwa ini bersifat lokal tapi mendunia, mengglobal. Karena kenapa? Di abad 21 ini semua pemerintah baik itu di lokal kita maupun di dunia itu sangat peduli terhadap isu lingkungan. Nah, Indonesia mencatatkan rekor terburuk adanya kematian paus sperma yang panjangnya hampir 16 meter. Dan matinya pun itu mati terdampar dan di dalam perutnya ditemukan sampah. Nah, ini dapat dilihat dia mati, bagi yang mungkin melihatnya agak-agak ngeri, dan memang kenyataannya seperti ini. Ini kalau mahasiswa lihat, jadi dia mati dalam keadaan membusuk. Kemudian di perutnya itu, di bagian saluran pencernaan, itu terdapat 5,9 kilogram sampah plastik. Dan macam-macam pula jenis sampah plastik tersebut. Nah, ini yang menjadikan salah satu ancaman, dan kebetulan saya juga berada di lokasi kegiatan evakuasi dari paus sperma yang terdampar ini. Memang sampah itu bukan hanya sampah plastik, itu khususnya bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan, apalagi hewan tersebut hewan yang migratori ya. Migratori itu artinya hewan yang bermigrasi jarak jauh. Kemudian kita lanjut ke
pinniped. Hewan yang digolongkan sebagai pinnipedia itu terdiri dari anjing laut, singa laut, gajah laut, dan walrus. Nah, saya tidak terlalu banyak membahas terkait pinniped ini karena sebagian besar memang dari jenis pinnipedia ini berada di kawasan subtropis. Nah, jadi kalaupun mahasiswa ini ada yang tertarik untuk penelitian terkait pinniped ini, agaknya memang bukan di Indonesia, tapi di negara yang beriklim 4. Makanya sulit juga untuk banyak berbicara tentang, walaupun bisa dibaca. Hewan-hewan ini masih bisa naik ke darat untuk melakukan aktivitas tertentu, semisal berkembang biak ataupun mencari makan. Nah, jadi uniknya dia memang dari jenis pinniped ini kan termasuk cetacean ya. Dia memang kelas ini yang memiliki kemampuan untuk keluar beraktivitas di luar air dalam jangka waktu panjang. Walaupun tadi banyak juga seperti paus juga sempat melakukan kegiatan di luar perairan. Nah, kita mulai dari anjing laut. Ada rekannya anjing laut ini yang mirip, yaitu singa laut. Nanti sekalian saja saya bahas terkait dengan ciri khasnya. Dia tidak memiliki telinga, moncongnya agak meruncing, terus dia bisa berjalan di darat walaupun dengan menggunakan perut dan sirip depannya. Itu dari anjing laut. Terus kemudian nanti akan ditunjukkan terkait dengan singa laut. Nah, kalau yang ini adalah singa laut. Yang pasti bedanya singa laut dan anjing laut itu adalah kalau dia singa laut itu dia memiliki telinga, daun telinga. Kalau anjing laut tidak memiliki daun telinga. Kemudian selanjutnya adalah gajah laut. Nah, ini hampir sama sih bentuknya, cuma dia karena ada belalainya. Nah, yang jantan maupun betina itu punya juga belalai seperti itu. Kemudian singa laut ini bentuknya seperti ini nih. Jadi dia bedanya tadi siripnya. Nah, kalau anjing laut tadi itu sirip belakangnya itu sama dengan ikan, tapi kalau singa laut dia kayak memiliki 4 kaki seperti itu. Jadi bisa berjalan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari golongan sirens. Sirens ini ada 2 yang besar, dari jenis dugong dan dari jenis manatee ya. Nah, kalau kita berbicara dugong, nah, 2 jenis ini memang ciri khas juga di kawasan Indonesia. Baik itu di Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur. Tapi karena ini merupakan ciri khas dari wilayah tropis dan sekarang keberadaannya pun sulit ditemukan, sehingga itulah kebiasaan orang Indonesia ketika sulit sudah ditemukan dan mulailah diangkat-angkat seperti itu. Dia nama umumnya hampir di seluruh Indonesia itu mengenal namanya dugong atau dugon. Nama latinnya adalah dugon. Ini juga sempat terkenal karena kenapa? Itulah Indonesia kadang sesuatu hal yang tidak disengaja itu bisa dikenal selamanya. Dari jenis sirens ini di tahun 9
sampai 2000 itu ada serial TV di Indonesia juga yang menceritakan tentang Putri Duyung. Ya, itu ada serial TV yang menggambarkan adanya pertemanan antara manusia dengan dugong. Nah, dan itu kiranya mungkin mengikuti juga si kesuksesan dari film si Free Willy itu. Nah, kalau kalian yang milenial, yang mahasiswa yang kelahiran 98 sampai 2000, itu mungkin mengenal dulu 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu sempat diangkat juga serial di TV juga yang diperankan oleh siapa namanya artis yang sekarang lagi ngetop juga pada saat itu tentang duyung. Nah, bagaimana pertemanan antara manusia dan duyung. Nah, tapi duyung yang diceritakan itu tidak serta-merta sama bentuk rupawan dari hewan tersebut. Kalau ini kita berbicara tentang mamalia, dia adalah hewan pemakan tumbuhan. Berbeda dengan cetacean yang lain, dia kebanyakan yang lain adalah carnivore atau pemakan daging. Kalau ini dia sebagai hewan pemakan tumbuhan dari jenis lamun. Ya, coba kita lihat. Jadi di sini dia rata-rata umurnya itu bisa sampai 70 tahun. Nah, bisa kita pastikan itu yang menyebabkan kalau 70 tahun nanti kalau kita manusia ya, umur kita rata-rata 65 tahun, itu pun sudah dianggap umur yang diberikan lebih, ini 70 tahun. Nah, bagaimana matang gonatnya si dugong ini? Nah, tren populasinya dikatakan menurun sepanjang tahun ini. Terus dari UCN masuk kategori lengkap, rentan, resiko kepunahan. Dugong ini juga dikatakan kekerabatannya lebih dekat dengan gajah dibandingkan dengan mamalia laut seperti paus atau lumba-lumba. Nah, ini Bapak juga kurang tahu kalau terkait dengan sejarahnya. Penting juga untuk mahasiswa ketahui. Nah, kita langsung berbicara tentang dugong dan manatee ya. Nah, manatee. Apa sih bedanya dua hewan ini? Nah, dugong atau manatee itu bentuk dari moncongnya saja. Jadi dugong itu dia sama kayak ikan sapu-sapu. Jadi dia merumput. Dia menyapu, menyerap, kayak merumput lah bagaimana. Terus kalau manatee ini cenderung dia malah seperti sapi, betul-betul moncongnya seperti sapi. Nah, dan yang unik sekali bahwa si manatee ini dia ukurannya lebih cembung dari ukuran badan. Nah, sedangkan kalau dugong agak sedikit atletis. Nah, ini mungkin sebabnya dugong diangkat sebagai hewan yang cantik. Nah, dari segi fisik di apa ini namanya sirip belakang, sirip renang. Nah, kalau dugong itu siripnya itu lupa Bapak kalau istilahnya di ichtiologi. Jadi dia sirip renangnya itu semacam bisa seperti lancip begitu ke bagian ujung tepinya. Sedangkan kalau manatee ini cenderung berbentuk round atau setengah lingkaran. Ya. Dan ternyata manatee ini pun bisa pertumbuhannya lebih panjang daripada si dugong. Nah, kemudian kita lihat ini dugong. Bapak pun melihat dugong hidup secara langsung pun belum pernah karena sulit memang ditemuinya. Ini contoh dugong yang bisa dilihat dari atas. Sekilas kalau kita lihat memang seperti ikan
apa ya, seperti ikan lumba-lumba bahkan kalau dari sisi atas. Nah, ini contoh sisi tampak bawah ya. Nah, tampak bawah dari mulutnya. Ya. Nah, ini kemudian ketika dia sedang merumput. Jadi dia grazing, memakan rumput. Nah, rumput karena dia itu adalah makanan utamanya dari jenis apa namanya dari jenis tumbuh-tumbuhan yang terutamanya adalah lamun. Tapi dia tidak memakan rumput laut. Walaupun dia bersifat grazing atau merumput, tapi dia tidak memakan rumput laut. Yang dia makan hanya dari jenis lamun ya. Kemudian ini hidung. Nah, hidung ini yang digunakan untuk apa namanya menghirup udara atau oksigen. Nah, ini juga yang sangat khas dan menjadi pembicaraan apakah itu mitos ataupun fakta terkait dengan air mata dugong atau air mata putri duyung. Nah, kalau kalian lihat dan pernah mungkin mendengar, memang kalau si dugong ini dikatakan dugong bisa menangis. Nah, padahal dugong ini menangis itu karena merupakan bentuk adaptasi dugong bila berada di luar air. Jadi ketika dugong itu diangkat keluar dari air, maka secara morfologi dia ada adaptasi untuk tetap mempertahankan apa namanya kelembaban dari mata, sehingga dia meneteskan, mengeluarkan air dari mata. Nah, itu yang dikatakan sebagai air mata. Nah, ciri khas juga dari mamalia kan memiliki telinga, tapi ada juga yang tidak memiliki daun telinga, tapi memiliki telinga. Nih, ini dia bentuk dari telinga dugong. Nah, dugong ini memang tidak semulus apa yang kita lihat dari atas ini, karena banyak juga hewan penempel yang menempel pada dugong tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang sebaran, ya, jadi dari apa ini penyebarannya tadi Bapak katakan, nah Indonesia itu di sini dikatakan hampir di sebagian besar Indonesia itu ada sirenia, tapi apa namanya pernah dijumpai, tapi karena statusnya dia yang memang apa namanya dilindungi karena hampir punah, maka sekarang sangat sulit dijumpai. Tapi bukan berarti mahasiswa di prodi sumber daya akuatik tidak bisa melakukan penelitian skripsi ataupun magang ataupun PKL terkait dengan dugong. Itu dari jenis yang berbeda-beda. Di sini dikatakan dugong adalah satu-satunya mamalia laut yang herbivore, yang memakan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan mamalia lainnya itu cenderung bersifat karnivor. Nah, dugong juga disebut dengan sapi laut karena dia memakan lamun. Lamun itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya seagrass ya. Kalau rumput laut itu kan seaweed ya. Itu dia dikatakan sebagai sapi laut. Walaupun memang dia tidak memakan rumput laut. Itu uniknya kita dalam memberi istilah dalam bidang perikanan dan kelautan. Kemudian tingkah laku. Nah, dugong ini dia sebagai hewan migratori, type migratori. Jadi memiliki migrasi yang jauh, yang luas, tetapi di kawasan-kawasan tertentu. Jadi tidak semua Indonesia tadi menurut peta sebarannya. Nah, salah satu tingkah laku adalah dia menggarukkan punggung. Nah, ini adalah upaya bukan semata-mata kayak kita yang menggaruk punggung, tapi dia merupakan upaya untuk
menghilangkan dari hewan-hewan penempel yang ada di tubuhnya, ya, baik itu dari jenis jamur ataupun teritip. Kemudian dia uniknya itu bisa istirahat di kolom perairan. Istirahat itu dalam artian dugong ini, kalau kalian menonton filmnya, itu jarang sekali menggerakkan dari sirip-siripnya. Jadi terkesan seperti melayang di dalam kolom perairan. Itu dia bisa mengatur dari tekanan air yang tekanan dalam tubuh serta tekanan dalam air. Terus kemudian dia mampu untuk mengambil napas di permukaan karena dia bernapas dengan paru-paru dan dia memiliki hidung. Nah, ini dia memperlihat punggungnya itu adalah untuk sama menjemur juga. Nah, jadi kalau ada dari jenis jamur atau bakteri, dia juga menjemur punggungnya. Dan dia juga hewan yang cenderung pasif dalam pergerakannya. Kalau sedang berada di dasar perairan, apalagi habis merumput, grazing. Jadi dia cenderung itu menempel di permukaan, di dasar permukaan perairan tanpa melakukan pergerakan yang banyak. Nah, ya, ini lebih zoom in-nya dari kegiatan pengambilan napas di permukaan perairan. Terus kemudian adalah terkait dengan ini membedakan dugong jantan dan dugong betina dari sel kelaminnya. Kalau dilihat dari bentuk rupa tubuh itu sama. Nah, jadi dia di sini adalah anus dengan alat kelaminnya dekat. Kalau yang ini adalah jantan, ini agak ada keluar. Nah, tapi yang menarik selanjutnya adalah ciri khas dari mamalia yang Bapak lebih ketahui karena mudah ditemui, maksudnya mudah untuk diamati, maksudnya adalah dugong yang menyusui. Ini kalau kita lihat, walaupun Bapak bukan yang mengambil gambar ini, jadi kalau puting susu dugong itu berada di bawah pergelangan tangan. Ya, kalau kita sebutnya itu adalah ketiaknya. Jadi bentuknya seperti ini. Bagaimana dugong itu menyusui anaknya, merawatnya. Jadi kalau kita dugong itu berbeda dengan kita. Dugong itu ketika hamil itu masa kehamilan sampai dengan melahirkan itu 12 sampai 14 bulan. Jadi 1 tahunan. Dan itu hanya melahirkan 1 anak. Lalu kemudian disusui oleh ibunya selama 14 sampai 18 bulan, 1,5 tahun. Tapi selepas dari dia tidak menyusui, dugong itu hidup berdampingan, berdekatan dengan induknya sampai dengan umur 7 tahun. Jadi masanya dia di atas 7 tahun itu sudah bisa berenang sendiri tanpa harus bergerombol dengan induknya. Ini contohnya bagaimana dugong itu hidup berdampingan dengan ibunya walaupun dia sudah lepas dari menyusui. Nah, kemudian ini mungkin slide akhir-akhir dari Bapak, ancaman terhadap dugong sendiri. Nah,
sebenarnya hampir semua jenis mamalia yang ada di Indonesia itu sering sekali terjadinya ancaman, baik itu dari alam maupun dari kegiatan manusia. Tapi yang dari alam pun itu tidak terlepas dari adanya pengaruh kegiatan manusia. Contohnya seperti salah navigasi. Jadi sering sekali hampir semua mamalia itu ada kesalahan navigasi. Tidak hanya navigasi itu dalam artian begini. Mamalia itu kadang terdampar masuk ke perairan pantai yang dangkal ataupun masuk ke perairan muara sungai itu karena adanya salah navigasi. Nah, navigasi itu dapat berupa penangkapan panjang gelombang suara yang dimunculkan oleh si mamalia laut. Nah, kadang juga itu terganggu oleh manusia juga. Contoh adalah adanya kalau ini adalah baling-baling kapal seperti itu. Terus ada suara-suara dari dalam lautan serta adanya frekuensi gelombang yang ada dalam lautan. Nah, ini contoh terjadi mamalia laut terdampar, dan sangat disayangkan terdampar itu ada yang terdampar hidup dan ada yang terdampar sudah mati. Nah, itu yang sangat disayangkan karena kita ketahui satu spesies itu bisa mencapai usia dewasa itu butuh waktu yang lama, apalagi dia hanya bisa melahirkan satu ekor anak. Ini bagaimana kita lihat gambar pertama, dia syukurnya masih terdampar hidup, dan yang kedua ini bahkan dia terdampar dalam keadaan membusuk. Ini kemudian ada upaya pertolongan yang terdampar hidup untuk bisa ditarik kembali ke perairan yang lebih dalam, ya. Dan ini juga eksploitasi oleh manusia. Nah, ini masih kucing-kucingan, walaupun sudah ada aturan, tapi masih saja dalam pemanfaatannya dugong itu diambil dagingnya. Padahal di luar itu banyak bentuk pemanfaatan dugong yang tidak melakukan eksploitasi terhadap dugong itu secara fisik. Nah, ini kemudian sering terjerat oleh jaring warga, baik itu jaring yang dipasang di tengah laut, yang ditarik oleh kapal, maupun adanya sero. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya luka, bahkan sampai kematian untuk hewan dugong. Kurang lebih itu slide dan cerita yang bisa saya bagikan, Pak Nabil. Silahkan diambil alih, Pak Nabil. Terima kasih kesempatannya. Materinya sangat baik ya Pak Wira, sangat bermanfaat tentang biologi laut. Nah, jadi untuk lebih kita saling memahami bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan ya mahasiswa, dipersilahkan hidupkan mikrofonnya, atau kalau bisa open kamera untuk bertanya kepada Pak Wira. Yuk silahkan siapa yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Oh, boleh, Malika ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Gaini, angkatan 2020, prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Jadi di sini saya ingin menanyakan, Pak, misalnya dugong ini pertumbuhannya gimana ya? Apa misalnya pertumbuhannya di apa pengaruh pertumbuhan pada si dugong? Misalnya kayak
pertumbuhannya itu terhambat gitu Pak. Itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya atau ada faktor lain Pak, misalnya kayak faktor fisika kimia perairan Pak gitu. Sekian Pak pertanyaannya. Pak Nabil ditangkap pertanyaannya Pak, soalnya di saya agak putus-putus Pak. Ya, tadi yang ditanyakan bagaimana cara kita mengelola atau melestarikan yang jenis-jenis dugong tadi itu. Apabila ada masyarakat ingin menangkap itu, ataupun masyarakat belum begitu mengetahui bagaimana cara mengedukasi tentang pentingnya dugong, salah satu mamalia laut. Ya. Gimana Pak Wira? Pak. Dugong, sorry, semoga suara saya terdengar jelas ya. Tadi semoga Mahliga ini pertanyaannya terwakilkan oleh Pak Nabil ya, soalnya saya agak enggak terdengar jelas ketika Mahliga ini bertanya. Tapi yang saya dengar dari pertanyaan Pak Nabil, bagaimana upaya untuk mengedukasi ke masyarakat khususnya terkait dengan mengurangi eksploitasi secara langsung tapi bisa mengambil untung dari dugong tersebut. Nah, yang pertama begini, dugong itu memang sekarang sulit ditemukan Pak, khususnya di perairan Indonesia bagian barat. Karena kenapa? Yang pertama lamun. Dugong ini senangnya melamun Pak. Jadi, tapi bukan seperti manusia yang memikirkan sesuatu yang dari atas. Tapi dugong ini senang berkubang di lamun. Nah, lamun yang menjadi tempat hidup si dugong ini tidak semua jenis lamun yang dapat dimakan oleh si dugong ya Pak ya. Ya. Betul Pak ya. Nah, benar-benar. Karena itu tidak semua di perairan yang ada lamunnya itu dugong dapat hidup dengan bebas. Yang terakhir yang saya temui itu informasinya adalah di perairan Sulawesi Utara itu di Kepulauan Sangihe itu sementara didampingi masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang ada di sana bagaimana mengeksploitasi, memanfaatkan sumber daya dugong ini sebagai objek wisata. Jadi bukan dieksploitasi dari daging, tapi bagaimana diarahkan ke eksploitasi sama seperti hiu paus yang ada di Gorontalo maupun di Nusa Tenggara Timur yang hanya sekedar melihat dugong melamun. Nah, itu sekalian dijadikan brand juga bagaimana melihat dugong melamun atau bahkan sama-sama melamun dengan si dugong. Nah, itu bentuk upaya bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menjaga dugong tersebut. Dan saya juga kurang tahu kalau di daerah Aceh, khususnya daerah Sabang itu ada dugong apa tidak, saya juga belum ada informasi. Mungkin Pak Nabil bisa bercerita terkait dengan perairan Aceh, khususnya Aceh daerah utara ya Pak ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Wira. Kalau di Aceh ini setahu saya dugong nggak ada, mungkin belum ditemukan ya. Belum ditemukan lah, karena nggak bisa juga kita bilang nggak ada. Tapi kalau lamun di Aceh Singkil dan Kepulauan Simelu katanya ada. Cuman karena saya belum lihat langsung, tapi kata beberapa mahasiswa yang juga masyarakat di situ katanya ada. Tapi nanti kalau saya udah pergi, saya lihatkan, saya fotokan, saya taruh di slide atau di mana kan. Kalau sekarang saya percaya sih. Tapi kalau dugong, saya baca berita juga kayaknya belum ada, tapi nanti mungkin ya belum mampir ya atau belum singgah atau belum nggak ada keluarganya di Aceh ya. Setelah kita lihat kan di Bintan ya sama Pak Zuraid. Mungkin nggak ada saudaranya dia nggak ke sini. Tapi ayo
Ada lagi mahasiswa yang ingin bertanya karena materinya kan sangat bagus ya, tentang mamalia laut. Pozan, Miss Lia, Mary, Santika, Sofi, atau Mariga ini lagi? Ya, Pak, Ini memang bertanya. sedikit ya Pak ya mahasiswanya Pak ya? Atau memang banyak yang tidak hadir Pak? Santika, Pak. Oh, memang belum rame Pak Wira. Ini udah kehadirannya udah 80%. Izin bertanya, Pak. Boleh Sofi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofie Nazibir dari Prodi Sumber Daya Aquatik. Saya angkatan 2020. Izin bertanya, Pak. Kita kan membahas masalah dugong. Jadi pertanyaan saya, jika dugong ini dia diambil ke darat, misalnya dia terjumpai di darat, dia dapat bertahan hidup itu berapa lama, Pak? Gimana Pak Wira? Baik, terima Tadi kasih. Pertanyaannya, kalau menarik Pak. Saya bisa kalau tangkap pertanyaan dari Sofi Pak. bisa mendengar ya? Pertanyaan, ya terdengar dengan jelas Pak. Saya juga tertarik dengan pertanyaan ini Pak. Karena kenapa? Saya kalau ditanya lama waktu dugong bisa bertahan di luar air, itu saya jawabannya seperti ini Pak. Saya dari dulu juga berpikir begini. Pertama, dari jenis mamalia, apalagi kita menyebut khususnya dugong ya Pak ya. Dugong itu kan bernapas dengan paru-paru. Mereka dari jenis ini adalah mengambil oksigen langsung dari darat Pak, dan dari udara. Kan berbeda halnya dengan ikan. Ikan itu mengambil oksigen terlarut yang ada di air. Saya dulu juga sempat berpikir, kalau dia memang mengambil langsung udara, maksudnya mengambil oksigen dari udara, maka seharusnya dia akan kuat bertahan di luar air karena oksigen lebih gampang diambil oleh dugong langsung dari udara. Nah, tetapi ada faktor-faktor pembatas. Logikanya sih seperti itu ya. Kalau kita misalnya si biota ini bernapas menggunakan paru-paru sama seperti kita mengambil oksigen langsung dari udara, seharusnya dia bisa bertahan di luar cairan dalam waktu lama. Tapi dia punya faktor pembatas kenapa dia tidak bisa bertahan lama di luar. Karena pertama, dia membutuhkan kelembaban untuk tubuhnya. Nah, dugong butuh kelembaban untuk tubuhnya karena kenapa? Itu berdarah dingin. Terus yang kedua, tapi saya bisa memberikan jawaban langsung terkait dengan berhubungan dengan lama waktu dugong bisa bertahan hidup di dalam air. Nah, tapi memang dugong itu kebanyakan sengaja oleh masyarakat bila mereka dapat nih dugong baik yang terdampar ataupun sengaja ditangkap, itu memang sengaja dinaikkan ke permukaan air atau dikeluarkan dari air. Tujuannya apa? Semata-mata untuk mengeksploitasi dari air mata yang diteteskan oleh dugong tersebut. Jadi sebagian daerah itu punya kepercayaan untuk air mata itu, jadi dia nanti akan mengeras, Pak. Nah, itu yang akan diambil oleh masyarakat. Nah, terkait dengan berapa waktu lama, saya tidak bisa menjawab kemampuan bertahan dugong di luar dari air, Pak. Mungkin Pak Nabil punya pengalaman atau pernah itu? Oh, kalau terkait lama tahan dugong di darat, saya rasa ini terkendala di bagian paru-parunya. Mungkin paru-parunya itu tidak dilengkapi alat pendukung seperti manusia. Mungkin dia tidak ada